Ini adalah sebuah lighting portable yang kalau kita isi angin aja sesimpel ini, bisa jadi lighting utama buat kita syuting yang udah terbilang sangat proper. Halo semuanya, selamat datang channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue sangat excited karena gue pengen bahas lighting video favorit gue yang gue yakin ini juga bisa jadi favorit kalian, terutama buat kalian yang suka syuting sambil traveling. Jadi kalian banyak berpindah-pindah tempat, sangat mobile, atau bahkan mungkin kalian juga suka syuting di luar ruangan. Jadi ini adalah Kosta Bulls 12, sebuah lighting video yang ringkas buat dibawa-bawa tapi benar-benar proper buat jadi lighting utama kalian. Dimana buat harganya sendiri dia juga sangat terjangkau, dia dijual dengan harga Rp715.000 aja, dan dengan harga tersebut kita udah dapat banyak aksesoris pelengkap yang lightingnya ini begitu kita beli dengan kelengkapannya tadi itu langsung siap untuk dipakai produksi. Poin kuatnya lighting ini ya tadi portabilitasnya tinggi, dan dia kalau misalkan kalian simpen, kalian bisa tinggal kempesin aja kayak gini, lalu kalian lipat kayak tadi, dan dia bener-bener gampang buat dibawa-bawa. Ini masih agak gemuk nih, gue sambil pencet lagi buat ngilangin anginnya, dan kalian bisa lihat tipis banget dan memang enteng juga buat dibawa-bawa. Dan kalau misalkan kalian gak ada airgun kayak kita, ini sih rekomendasinya kalian kalau punya airgun kayak gini, kalian tinggal colok aja di sini, dan harusnya dia support juga ke berbagai jenis airgun karena dia lumayan universal untuk si apa ya bilangnya ya, bukan port tapi ya bagian pompanya ini dia cukup universal. Tapi kalau kalian nggak punya, dia pun sebenarnya bisa kalian tiup aja dan itu nggak terlalu berat juga. Walaupun ya emang suka yang nyuruh Wowo buat niup, jadi gue tidak nyoba ya. Berdasarkan testimoni dia katanya nggak terlalu berat, cuman gue nggak mungkin niup bekas si Wowo niup gitu ya. Jadi kita pakai airgun aja, dan harusnya dia lumayan universal. Dan ya balik lagi, dengan sesimpel tadi buat disimpan, portabilitasnya sangat tinggi. Kalian bisa bawa banyak sekaligus tanpa memberatkan tas kalian. Dia bisa jadi lighting yang proper kayak gini. Power maksimalnya sendiri ketika kalian pakai di 100% itu dia makan daya sampai 12 watt. Jadi dia lumayan terang juga sebenarnya. Cuman poin utamanya adalah ketika dalam bentuk seperti ini, posisi LED dan juga diffusernya tuh lumayan jauh, dan dia langsung terdiffuse dengan sangat rapi. Sehingga kalian bisa menghasilkan cahaya yang soft dimanapun kalian berada. Gue tuh berharap produk ini udah ada gitu ya dari waktu kita Milky Way di Bromo gitu ya. Itu buat bawa-bawa kayak gini simple banget, setupnya cepat dan cahayanya langsung ke diffuse tanpa harus yang kayak setup softbox yang terlalu ribet gitu ya kalau kita bawa di kondisi yang cukup ekstrim. Tapi selain itu dia juga udah bicolor, jadi bisa menyesuaikan dengan tone di tempat kalian syuting. Misalkan kalian ada api unggun atau apa, kalian bisa set agak warm gitu kan, dan dia bisa di set agak cool juga. Jadi dia ada color temperaturnya. Sama yang lumayan gue suka atau ya yang memenuhi kebutuhan gue adalah ketika kita pakai shutter speed agak tinggi, dia pun tidak flicker, yang membuatnya udah terbilang proper juga untuk sebuah lighting video. Sama dia kalau misalkan kalian ubah intensitas cahayanya, perpindahannya juga bagus ya, nggak kayak step-step kayak lighting murah gitu ya. Dia perpindahannya mulus banget, yang menurut gue ya balik lagi itu much appreciated untuk sebuah lighting yang se-versatile ini, yang semurah ini. Lalu kualitas cahayanya juga bisa gue bilang cukup bagus. CRI-nya sih masih di 95, dimana kalau lighting mahal biasanya 97+. Emang nggak terlalu jauh, tapi biasanya 95 itu, CRI 95 itu lighting murah. Kadang kalau kita coba tuh agak shifting ke hijau lumayan parah. Di sini tidak terjadi. Gue juga nggak tahu diffusernya kenapa bisa lumayan bagus ya, karena biasanya diffuser sendiri itu kalau misalkan yang warnanya agak-agak tinted gitu, kadang kita nggak lihat secara langsung, cuman biasanya yang nge-cast warna agak hijau gitu kan atau agak merah, sedangkan di sini warnanya netral gitu. Lumayan bagus walaupun CRI-nya di 95. Sama balik lagi, kalian juga bisa nyelamatin skin tone kalian karena dia bisa kita atur temperaturnya juga. Kita biasanya kalau skin tone itu kita arahin ke warm dikit, itu udah bisa ngeluarin skin tone dengan cukup bagus. Opsi mountingnya juga gokil ya. Kalian bener-bener bisa pasang dimanapun. Utamanya dia di sisi belakangnya ini ada beberapa mounting point dengan magnet yang sangat kuat. Tapi kalau kalian pengen taruh kayak di light stand atau di tripod, dia juga punya sebuah plate magnet yang ini kalian denger ya, kepasangnya. Sorry, itu bukan di posisi yang pas.
kenceng banget gitu kan. Dan di sini kalian jadi bisa pasangin ke tripod karena ada quarter 20-nya juga. Atau ya kalian pengen tempel langsung ke surface yang besi gitu ya, yang mendukung magnet, itu juga bisa tanpa si plate-nya ini. Atau ada opsi lain, kalian punya gantungan, ada hook point kayak gini, atau di sisi belakangnya juga ada, kalian bisa selipin sesuatu di sini. Jadi banyak banget opsinya. Dan balik lagi di paket penjualannya juga lumayan komplit. Bahkan kita dapat sebuah ball head gitu ya, buat pengaturannya biar lebih fleksibel. Ya balik lagi gue akan tekankan poin yang di awal, dimana aksesoris yang diberikan pun itu sudah mendukung buat kita langsung produksi. Bahkan tanpa aksesorisnya pun kayak gini pun, dengan magnet, dengan mounting point yang sederhana gitu kan, poin-poin buat gantung kayak gini, itu langsung mendukung buat kita produksi dimanapun. Layar informasi yang di sisi belakangnya juga gue bilang cukup bagus ya, karena dia informasinya lengkap banget. Ketika kita ngecas, kita dikasih tahu ada berapa watt daya yang diambil gitu kan. Sama ketika kita pakai di intensitas tertentu, dia bakal hitungin perkiraan berapa lama kita bisa nge-shoot, berapa lama dia bisa menyala. Tapi perkiraan tersebut bentuknya tuh kayak masih ngasih headroom lagi, karena di pengetesan kita dia memberikan rekomendasi di intensitas, kayak contohnya 100% kalau kita pakai dari baterai full itu 70 menit, tapi dalam real world-nya itu dia bisa agak sedikit lebih gitu. Jadi itu gue suka banget karena dia memberikan sedikit headroom sehingga kita tahu gitu perkiraan ketika kita mau syuting amannya nih sampai berapa lama sampai si lightingnya ini habis. Itu pun kalau pakai di 100% ya, 70 menit. Ya kalau kalian pakai di bawahnya bisa lebih lama. Dan balik lagi, informasi waktu yang ditampilkan di sini itu kayak masih dikasih sedikit headroom karena dia bisa sedikit lebih lama dari waktu tersebut. Lalu dia juga dari segi desain kalian bisa lihat ya, semuanya tuh ke ceiling. Dia benar-benar splash proof. Dia juga punya rating itu IP44. Jadi dia splash proof, dust proof, walaupun ya tidak didesain untuk dibawa nyelam juga. Walaupun gue sih agak curiga kita bawa nyelam pun dia kayaknya bisa ngambang gitu ya, bisa naik sendiri. Sama ya karena dia mensil angin di dalam sih kayaknya harusnya aman. Cuman ya balik lagi, dia sertifikasinya itu IP44 jadi jangan dibawa nyelam, tapi dia splash proof dan gue yakin dibawa gerimis pun bisa. Bahkan dia ada port pengecasan di sini yang ini juga disiling dengan sangat-sangat aman menurut gue. Sealnya ini agak kuat, dia karet gitu buat pengecasannya. Port USB Type-C-nya di sini dan dia pengecasannya juga lumayan. Ya mungkin bukan yang paling cepat, tapi dia udah 15 watt gitu. Dan itu lumayan cepat buat ngecas lighting yang memang ya dayanya pun nggak makan terlalu besar. Overall menurut gua ini adalah lighting yang bener-bener racun, bener-bener recommended banget. Balik lagi, terutama buat kalian yang doyan traveling. Dan kita pun sebenarnya ini udah masuk dalam gear utama kita sekarang. Kayaknya kita bakal nambah biar megang beberapa ya, karena gue yakin nih bawa 4, bawa 5 itu nggak bakal nyusahin gitu ya. Jadi ini bener-bener asik banget. Belum lagi masing-masing ya dibawa dengan baterai internalnya, ngecasnya tinggal pakai USB-C doang, dan bakal aman ketika kita syuting walaupun di outdoor yang mungkin rintik-rintik gitu kan sambil gerimis atau hujan-hujan kecil ya, menurut gue sangat aman di sini. Ya belum lagi dengan tadi dia waterproof tadi, kita nyucinya pun kalau misalkan kotor, jatuh atau gimana, ya nyucinya gampang gitu. Dan karena balik lagi ya build quality-nya, kita lighting batang, lighting keras tuh nggak mungkin berani gitu buat ya dibawa se-ekstrim itu gitu di luar. Jadi ya menurut gua ini adalah racun yang sangat valid. Dan value yang ditawarkan dengan harga yang 700 ribuan tadi, ya menurut gue worth it banget sih. Tapi ya, paling itu aja sedikit dari gue seputar Costa Bules 12 kali ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.